Selamat pagi, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Ruben, kemudian Mas Afif, serta Mbak Desi. Kami akan menjelaskan nilai-nilai aneka di dalam video ini. Poin pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas itu kan kewajiban yang harus dilakukan oleh ASN untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berarti tadi untuk akuntabilitas idenya itu rapat tiap ini ya, tiap subbagian tiap gitu bulan, ya? Iya. Bisa ya. Per bagian, kemudian mungkin notulennya bisa diserahkan kepada ketua satuan kerja atau wakilnya sebagai bentuk laporan kan. Kayak berarti kayak contoh mungkin bagian keuangan rapat sama timnya, terus nanti laporannya ke sekretariatan gitu ya mungkin ya. Iya, KPA-nya. Jadi bulan ini habis berapa, serapannya seperti apa gitu. Nanti setiap subbagian itu melaporkan di rapat koordinasi, evaluasi dan monitoring semuanya gitu. Benar. Iya, ada butuh apa, ada permasalahan apa, mungkin bisa di rapat yang besar. Untuk poin kedua, poin nasionalisme, kelompok kami memutuskan bahwa nasionalisme adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila. Karena itu kelompok kami memutuskan beberapa kegiatan seperti sholat berjamaah atau ke gereja secara bersama-sama, kegiatan baksos atau mengumpulkan dan memberikan sumbangan pada masyarakat yang tidak mampu di sekitar satuan kerja, kemudian melakukan rapat koordinasi subbagian setiap bulan, serta kerja bakti untuk daerah satuan kerja apabila dibutuhkan. Oke, sekarang ketiga, etika publik. Ini yang dilakukan Satkerku dalam penerapan etika publik, yaitu mengadakan pelatihan penerapan senyum, sapa, dan salam dalam melayani tamu. Mereka sampai mengundang orang dari BRI untuk acara ini. Kalau di tempat saya belum ada, kayak selama ini saya belum ada pelatihan ya tentang petugas PTSP. Coba kalau untuk dari segi prasarana, dalam arti kayak poster 5S, 5R itu udah ada. Mungkin itu bisa jadi strategi juga itu, Mas. Mungkin nggak semua satker itu ngelakuin kayak gitu. Sama sih kalau dari juga belum ada kayak kerjasama sama lembaga lain atau itu belum ada. Cuma slogannya memang sama, senyum, salam, sapa gitu. Berarti strategi internalisasinya bisa mengadakan pelatihan itu ya? Iya, menurut saya itu ide bagus. Tahu standar minimalnya itu senyumnya seberapa gitu. Oke. Berarti etika publik selesai, sekarang komitmen mutu. Di Satker saya mengadakan rapat internal untuk membahas masalah atau membagikan saran atas hal-hal yang terjadi di pengadilan. Kalau dari Satker saya sendiri, di awal tahun kemarin itu ada penandatangan maklumat pelayanan. Jadi setiap orang kayak pada dasarnya itu menandatangani kayak perjanjian itulah untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Kalau di sini kan selain kayak media informasi ya, biasanya ada yang untuk website gitu kan, berkata sama perkara. Di sini juga ada yang buat kayak disabilitas. Di saat kalian sudah ada pelayanan untuk disabilitas. Oke, jadi untuk strategi internalisasi komitmen mutu mungkin bisa tadi maklumat pelayanan, kemudian ketua mengkoordinasi memfasilitasi pegawai untuk berinovasi, serta pengadilan memfasilitasi disabilitas. Iya. Oke, itu bisa. Kemudian yang kelima, anti korupsi. Di Satker saya sih ada ide untuk sudah ada sih tulisan kayak pegawai kami telah digaji, tidak perlu memberikan tip atau sumbangan atau bingkisan terima kasih. Terus kemudian saya juga ada ide untuk meneriakan yel-yel, gratifikasi adalah korupsi setiap selesai apel pagi atau sore. Kalau di Satker saya itu tentang korupsi, posternya itu standar aja, no korupsi, no gratifikasi gitu aja. Itu jadi ide bagus sih itu. Ada kata-kata kayak gitulah.
Malah kadang itu yang lebih sering dinotis sama orang-orang ya kan, daripada cuma sekedar no corruption, no gratification gitu. No to korupsi. Itu kan kayak standar ya. Ya sama no korupsi kayak gitu standar sih. Dan kita kan juga ikut WBK kan, wilayah bebas dari korupsi. Iya itu. Ya, satker saya juga ikut WBBK, WBBM. Kalau menurut saya sih itu tinggal kebijakan dari satkernya ya, untuk kan intinya kan masing-masing pegawai itu kan, dalam arti tindak kecurangan kayak gitu, korupsi pasti dari masing-masing pegawai. Oke. Mungkin salah satunya ya transparansi setiap pengadaan sih harusnya ya. Jadi strategi internalisasi untuk anti korupsi bisa tadi memasang tulisan bahwa petugas sudah digaji, tidak perlu memberikan tips, sumbangan atau bingkisan. Kemudian melakukan pendekatan pada tiap pegawai untuk menjaga tekad anti korupsi mereka, serta adanya transparansi laporan pengeluaran setiap bulan. Oke. Sebagai penutup, kelompok kami membuat kesimpulan atas nilai-nilai aneka, yaitu untuk akuntabilitas, kelompok kami membuat pertanggungjawaban atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Untuk nilai nasionalisme, kelompok kami melakukan kegiatan pengamalan Pancasila. Untuk nilai etika publik, kelompok kami menjaga standar mutu pelayanan sebagai pelayan publik. Untuk nilai komitmen mutu, kelompok kami berkomitmen menjaga mutu kinerja dan mutu pengadilan dalam memberikan pelayanan. Serta untuk nilai anti korupsi, kelompok kami menanamkan nilai anti korupsi dari dalam diri sendiri. Terima kasih.